Dan ada satu kalimat yang mewakili segala pujian. Kalau ada orang awam dah hafal Asmaul Husna, tidak mengerti kata-kata yang terindah, tidak mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna, satu kalimat mewakili semua pujian. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah, selalu kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Selalu berusaha ucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apapun. Afdalud du'a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebaik-baik doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena doa ada dua macam. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah isinya memuji Allah tanpa minta, tidak meminta apa-apa, cuma memuji Allah. Dan ada satu kalimat yang mewakili segala pujian. Kalau ada orang awam dah hafal Asmaul Husna, tidak mengerti kata-kata yang terindah, tidak mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna, satu kalimat mewakili semua pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dan itu doa memuji Allah, termasuk doa bermunajat kepada Allah tanpa minta. Yang kedua, doa masalah. Doa masalah yang isinya meminta. Dan salah satu adab dalam berdoa, mulai dengan doa ibadah, baru boleh doa masalah. Jangan langsung minta. Diawali dengan pujian. Jadilah seperti pengemis di jalan, tukang minta. Kira-kira kalau dia mau minta sama kita gimana caranya? Pak, kasih dong. Atau nangis, tunduk, khusyuk, bahasanya halus. Ya Pak, perut saya sakit Pak, tolong Bu, saya dari kemarin belum makan loh. Walaupun kita tidak ada niat kasih, akhirnya kita merasa sedih ya. Kasihan, udah kita kasih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadilah seperti anak kecil ketika meminta sama Allah. Anak kecil kalau meminta sesuatu sama orang tuanya, tidak pernah putus asa.
mutar sana sini, bolak balik, nangis, buang dirinya, lempar sini, bolak, teriak-teriak, tak pernah berhenti sampai dikasih. Kadang-kadang ibunya bosan, agar dia diam, udah ambil HP-nya, main sana. Jadilah seperti anak kecil kalau meminta sama Allah. Dan dua macam doa yang tadi saya sampaikan ada dua-duanya di suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran, a'zamu suratin fil Quran, Al-Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Jadi ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Surah yang paling agung suratul Fatihah. Pembukaan Al-Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Ar-Raqiyah, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah. Banyak nama-nama suratul Fatihah. Penyembuh, mencegah, perlindungan, ruqyah, Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, dan tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Bahkan salah satu nama daripada suratul Fatihah As-Salah. Pernah tahu enggak itu nama suratul Fatihah As-Salah? Pernah dengar? Belum? Terus selama ini belajar apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata, aku bagikan salat. Yang dimaksud kata salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat itu dua bagian, antaraku dan hambaku. Jadi separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba Allah. Fa idza qara'a 'abdi, ketika hambaku kata Allah, dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hambaku telah memujiku. وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Setiap satu ayat Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini urusan antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Terus apa yang diminta oleh hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, ini untuk hambaku dan aku berikan.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah, hadza li'abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya Allahumma stajib, karena doa dari awal sampai akhir suratul Fatihah berubah doa, makanya diakhiri menjadi stempel, khatam, cap. Amin, qala Allah, artinya Allahumma stajib. Qala Allah, qad fa'alt, aku ijabah. Kesimpulan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini, saya mengambil pelajaran dari hadis qudsi ini. Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dan Allah. Makanya salah satu adab dalam membaca suratul Fatihah, jangan sambungkan ayatnya. Harus merasakan setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Masa tidak bangga Allah menjawab kita? Beda sama orang, apalagi salat tarawih, buru-buru, Allahu Akbar. Ini ada, tak tahu saya ini kenapa ini. Terus baru taruh. Pas saya dengar takbir begitu panjang, nampaknya imam ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, saya kaget. Kok ada apa? Baru enak, kenapa buru-buru? Satu nafas habis suratul Fatihah. Padahal Al-Fatihah ini berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, ka'annahu yufassiruha tafsira, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah. Satu ayat demi satu ayat. Satu ayat demi satu ayat. Ada saktah. Faham tak sakta? Sakta berhenti sebentar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Saya suka Syekh Hudzaifah ketika baca, karena dia terapkan hadis ini. Enak Syekh Hudzaifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau sekarang diangkat, diberikan penghargaan imam yang tertua, senior. Dan saya belum tahu ada imam selama di Masjid Nabawi dan juga pernah kesempatan jadi imam di Masjidul Haram selama seperti beliau. Saya masih sekolah SD, dia masih dulu jadi imam. Dan Masya Allah luar biasa sihat. Berapa kali beliau sempat sakit, masuk ke rumah sakit. Dan saya kenal beliau satu-satunya karena anak-anak beliau semuanya teman sekolah dari SD, SMP sama saya. Termasuk Syekh Ahmad Hudzaifah. Syekh Ahmad Hudzaifah anak beliau yang diangkat menjadi imam di Masjid Nabawi, salat tarawih. Sebelumnya imam di Masjid Quba. Ketika dia di rumah sakit dan diinfus, pas dengar azan dia lepas infus, dia langsung bawa mobil pergi ke Masjid Nabawi. Tak pernah saya lihat ada orang imam yang tidak pernah lepas salat di Masjid Nabawi, walaupun sebagai makmum.
tak pernah tinggalkan salat berjamaah. Diinfus, dia lepas sendiri. Sampai dia kata doktornya, Pak, Syekh mohon maaf. Dan dia jawab, dah respon. Habis salat di masjid baru pulang ke rumah sakit. Biasa dia sehat. Diinfus lagi. Istiqamah. Mungkin ada lebih dari 40 atau 50 tahun jadi imam. Anugerah luar biasa. Jadi suratul Fatihah berupa doa dan dialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi nas tulil firdausi